Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang pengujian perangkat lunak pada rekayasa perangkat lunak. Mengapa dilakukan pengujian perangkat lunak? Tentunya, dalam pengembangan sistem perangkat lunak melibatkan sederetan aktivitas produksi, di mana peluang terjadinya kesalahan manusia itu sangat besar. Nah, kesalahan dapat dimulai terjadi pada permulaan proses di mana sasaran diterapkan secara tidak sempurna. Kemudian, dalam didesain dan tahapan pengembangan selanjutnya. Pengujian perangkat lunak itu adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan pengkodean. Suatu proses investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari suatu produk atau layanan yang sedang diuji, atau juga suatu program untuk menemukan bug atau kesalahan. Tujuannya dari pengujian perangkat lunak itu menjalankan program untuk menemukan error yang tersembunyi atau yang sebelumnya tidak terduga. Persyaratan pengujian perangkat lunak itu kita harus mengidentifikasikan semua alur logika, membangun kasus dalam pengujian, mengevaluasi semua hasil pengujian, melakukan pengujian secara menyeluruh. Tahap dari testing levels perangkat lunak itu ada unit atau komponen testing, integrating testing, system testing, acceptance testing, regression testing. Prinsip dari pengujian itu yaitu semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai persyaratan customer. Tes stabilitas digunakan untuk melihat seberapa kuat serangkaian pengujian tertentu akan mencakup produk. Pengujian harus direncanakan sejak lama sebelum pengujian itu dimulai. Pengujian harus mulai dari hal yang kecil dan berkembang menjadi pengujian yang besar. Dilakukan oleh pihak ketiga, independen. Prinsip Pareto-nya 80% error uncovered. Karakteristik pengujian perangkat lunak itu tentunya mudah digunakan, jelas, mudah diamati, obstacle kapabilitas, mudah dikendalikan, kapabilitas, juga mudah diuraikan. Pengujiannya juga lingkup kecil, semakin mudah diuji. Perangkat lunak itu jarang melakukan perubahan, jadi tetap stabilitas. Mudah dipahami, understanding. Atribut-atribut pada pengujian yang baik itu memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan. Tidak redundan. Pengujian tentu memiliki jenis terbaik, tidak terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Fase pengujian itu tentunya konfigurasi perangkat lunak yang mencakup spesifikasi keperluan perangkat lunak, spesifikasi perancangan, test case, dan program sumbernya. Konfigurasi uji coba yang mencakup rencana dan prosedur uji coba, test case, dan hasil yang diharapkan. Desain test case itu metode pengujian untuk perangkat lunak untuk memastikan kelengkapan pengujian dan memberikan kemungkinan tertinggi untuk mengungkap kesalahan pada perangkat lunak. Semua produk yang direkayasa dapat diuji dengan dua cara, yaitu satu
kinerja internal suatu produk. Strategi pengujian perangkat lunak itu membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagaimana dari pengujian itu. Kapan dilaksanakan pengujian tersebut? Berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang harus digunakan dalam pengujian perangkat lunak, seperti perencanaan, desain test case pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Strategi pengujian perangkat lunak konvensional itu ada pengujian unit, di mana fokus dari pengujian unit adalah usaha untuk memverifikasi setiap unit dari perancangan perangkat lunak itu. Kalau pengujian integrasi, pengujian yang meliputi teknik sistemik untuk membangun arsitektur perangkat lunak. Setiap trip integrasikan diujikan secara individual. Pengujian yang kedua itu dilakukan pengujian berbasis penggunaan, yaitu memulai pembangunan sistem dengan menguji kelas-kelas yang ada. Pengujian yang lainnya yaitu pengujian klaster yang dilakukan dengan memeriksa CRC dan model hubungan objek yang dilakukan dengan merancang use case yang berupaya untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam kolaborasi. Pengujian validasi itu adalah pengujian dalam konteks perangkat lunak yang berorientasi objek, fokus pada aksi-aksi yang terlihat oleh pengguna dan keluaran-keluaran yang dikenali pengguna sistem. Untuk membantu pengujian validasi, penguji harus menggunakan use case sebagaimana model pada perangkat lunak itu. Use case yang disediakan itu skenario yang kemungkinan besar menemukan kesalahan dalam kebutuhan interaksi. Metode yang dapat digunakan dalam pengujian perangkat lunak yang berbasis objek itu menggunakan perancangan test case, pengujian berbasis kesalahan, pengujian berbasis skenario, pengujian struktur, permukaan, dan struktur dalam. Itu ada beberapa ya, pengujian pemulihan, pengujian keamanan, pengujian stres, pengujian kinerja, pengujian deployment, di mana pengujian pemulihan itu merupakan pengujian sistem yang memaksa perangkat lunak untuk gagal dalam berbagai cara dan memverifikasi bahwa pemulihan dilakukan dengan benar. Pengujian keamanan itu merupakan pengujian yang mencoba untuk memverifikasi mekanisme perlindungan yang dibangun ke dalam sistem, yang pada kenyataannya melindungi dari penetrasi yang tidak benar. Pengujian stres, di mana pengujian yang menjalankan sistem dengan cara meminta sumber daya dalam jumlah frekuensi atau volume yang abnormal. Sementara pengujian kinerja itu merupakan pengujian yang dirancang untuk menguji kinerja runtime dari perangkat lunak dalam konteks sistem yang terintegrasi. Pengujian deployment itu adalah pengujian yang memelihara atau memeriksa semua prosedur instalasi dan perangkat lunak. Instalasi yang khusus yang akan digunakan oleh pelanggan dan semua dokumentasi yang akan digunakan untuk memperkenalkan perangkat lunak ke pengguna akhir. Pelacakan kesalahan itu, untuk melakukan pelacakan kesalahan dapat kita lakukan dalam memahami karakteristik kesalahan yang memberi
memberikan petunjuk seperti adanya gejala dan penyebabnya mungkin secara geografis jauh. Maksudnya, gejala dapat muncul di salah satu bagian dari sebuah program, sementara penyebabnya terletak pada tempat yang jauh. Kedua, gejala mungkin hilang saat kesalahan lain dikoreksi. Yang ketiga, gejala itu non-error atau bisa disebut ketidakakuratan. Keempat, gejala dapat disebabkan oleh kesalahan manusia yang tidak mudah dilacak. Yang lima, gejala mungkin akibat dari masalah waktu daripada akibat masalah pemrosesan. Mungkin sulit untuk secara akurat memproduksi kondisi masukan. Gejala dapat berselang yang sangat umum dalam embedded system di anak perangkat lunak dan memiliki keterkaitan pada perangkat keras. Gejala itu mungkin dikarenakan penyebab yang didistribusikan ke sejumlah tugas berjalan pada proses yang berbeda. Strategi yang dapat digunakan untuk pelacakan kesalahan yaitu brute force, backtracking, cross elimination. Teknik dalam pengujian perangkat lunak itu ada 3: black box testing, white box testing, gray box testing. Di mana black box testing adalah memastikan fungsional perangkat lunak berjalan menyesuaikan dengan output yang dihasilkan oleh perangkat lunak itu, tidak memperhatikan proses logik yang internal. Sementara white box testing itu pengamatan detail prosedur, mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Gray box testing sendiri itu metodologi kombinasi dari black box dan white box testing. Teknik pengujian sistem dengan pengetahuan yang terbatas dari internal sistem yang memiliki akses ke desain dokumen dengan rinci melalui informasi di luar persyaratan dokumen. Kemudian pada white box itu metode tekniknya menggunakan struktur kontrol bersama untuk memberikan jaminan bahwa semua jalur independen pada suatu modul telah digunakan paling tidak sekali dalam pengujian. Yang kedua, menggunakan semua keputusan logis pada sisi benar dan salah, mengeksekusi semua looping pada batas yang ditentukan, menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitasnya. Condition testing itu pengujian yang menjalankan kondisi logis yang terdapat pada modul program. Data flow testing yaitu pengujian dengan metode yang menyeleksi jalur uji program menurut lokasi pendefisian dan menggunakan variabel-variabel program. Loop testing di mana berfokus pada validitas dari bentuk loop, di mana ada simple loop, consistent loop, nested loop, unstructured loop. Basis itu dikenalkan oleh Tom and Sijet. Itu pengujian basis PET memungkinkan desain test case mengukur kompleksitas logis dari desain prosedural dan menggunakannya sebagai pedoman untuk menetapkan basis set dari jalur eksekusi. Nah, test case yang dilakukan untuk menggunakan basis set tersebut dijamin untuk menggunakan step statement di dalam program yang
dan menggunakan pengetahuan mengenai struktur komponen untuk menurunkan data uji. Analisa kode dapat digunakan untuk menemukan beberapa kasus uji yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa semua statement pada program atau komponen dieksekusi paling tidak satu kali dalam proses pengujian. Sementara pengujian black box itu sendiri bisa diartikan atau disebut juga pengujian behavioral atau pengujian partisi. Pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang merupakan pendekatan pengujian yang ujinya diturunkan dari spesifikasi program atau komponen. Pengujian black box memungkinkan rekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian black box berusaha menemukan fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kesalahan kinerja, inisialisasi, dan kesalahan terminasi. Kriteria test case pada black box test case yang mengurangi dengan harga lebih dari satu jumlah test case tambahan yang harus didesain untuk mencapai pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Test yang memberitahu kita sesuatu mengenai kehadiran atau ketidakhadiran kelas kesalahan daripada memberitahu kesalahan yang berhubungan hanya dengan pengujian spesifik. Langkah-langkah dalam black box itu menganalisis kebutuhan spesifikasi dari perangkat lunak, pemilihan jenis input yang memungkinkan menghasilkan output benar, serta jenis input yang memungkinkan output salah pada perangkat lunak yang sedang diuji. Menentukan output untuk suatu jenis input. Pengujian yang dilakukan dengan input-input yang telah benar-benar diseleksi. Kemudian pembandingan output yang dihasilkan dengan output yang diharapkan. Menentukan fungsionalitas yang seharusnya pada perangkat lunak yang sedang diuji. Black box testing, analisa nilai batasnya itu menguji untuk input di sekitar batas atas maupun batas bawah sebuah range nilai valid. Menguji nilai maksimal dan minimum pada perangkat lunak. Menerapkan 1 dan 2 atau untuk outputnya. Menguji batas struktur data yang dipakai seperti ukuran array. Equivalence partitioning yaitu metode pengujian black box yang memecah atau membagi domain input dari program ke dalam kelas-kelas data sehingga test case dapat diperoleh. Perancangan test case equivalence partitioning berdasarkan evaluasi kelas equivalence untuk kondisi input yang menggambarkan kumpulan keadaan yang valid atau tidak. Kondisi input dapat berupa nilai numerik, nilai, kumpulan nilai yang berhubungan, dan kondisi boolean. Contohnya seperti pemeliharaan data untuk aplikasi bank yang sudah diotomatiskan. Pemakai dapat memutar nomor telepon bank dengan menggunakan mikrokomputer yang terhubung dengan password yang telah ditentukan dan diikuti dengan perintah-perintah. BVI
permasalahan yang tidak diketahui dengan jelas cenderung yang menimbulkan kesalahan pada domain outputnya. DPI merupakan pilihan test case yang mengerjakan nilai yang telah ditemukan dengan teknik perancangan test case melengkapi test case equivalence partitioning yang berfokuskan pada domain itu. Petunjuk dalam pengujian DPI yaitu jika kondisi input berupa range yang dibatasi nilai A dan B, test case harus dirancang dengan nilai A dan B. Jika kondisi input ditentukan dengan sejumlah nilai, test case harus dikembangkan dengan mengerjakan sampai batas maksimal nilai sesuai petunjuk 1 dan 2. Untuk kondisi output dirancang test case sampai jumlah maksimal. Untuk struktur data pada program harus dirancang sampai batas kemampuan. Cause effect graphic yaitu teknik yang melakukan pengujian software dengan melibatkan pengidentifikasian sebab-sebab atau kondisi input dan akibat-akibat kondisi outputnya yang menghasilkan kasus-kasus tes. Seperti contohnya dalam penginputan min dalam si akar. Apabila kolom tidak diisi atau jika dikosongi, apa yang terjadi? Jika diisi dengan format yang tidak sesuai, itu apa yang terjadi? Jika diisi dengan min yang benar, apa yang terjadi? Seperti itu. Kemungkinan apakah tetap masuk atau ada notifikasi format salah. Dalam pengujian gray box itu pengujian kotak abu-abu, di mana pengujian ini adalah dari kombinasi pengujian black box dan white box. Tujuan dari pengujian itu yaitu untuk mencari cacat jika ada karena struktur yang tidak tepat atau penggunaan aplikasi yang tidak tepat. Pengujian GPT pada web itu adalah mendistribusikan jaringan atau sistem karena tidak adanya sumber kode atau binary. Tidak mungkin untuk menggunakan pengujian white box. Pengujian black box itu juga tidak digunakan karena hanya melakukan kontrak antara pelanggan dan pengembang, sehingga lebih efisien menggunakan gray box sebagai informasi penting yang tersedia dalam Web Service Definition Language. Pengujian GPT pada sistem bisnis itu memang cocok untuk pengujian fungsional atau domain bisnis yang dilakukan pada dasarnya terinteraksi pengguna sistem, membantu mengkonfirmasi software yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk perangkat lunak. Pengujian gray box itu memiliki fitur kedepannya jika sifat terdistribusi layanan web memungkinkan pengujian gray box testing untuk mendeteksi cacat dalam service oriented architecture. Seperti kita ketahui, pengujian white box tidak cocok untuk layanan website karena berhubungan langsung dengan struktur internal. Pengujian white box dapat digunakan pada mutasi pesan yang menghasilkan tes otomatis untuk array yang menangani exception. Strategi seperti ini berguna untuk mendorong gray box testing lebih dekat dengan hasil pengujian white box testing. Perbedaan dari tiga teknik pengujian itu adalah white box itu sendiri pengujian yang didasarkan pada detail dan alur logika kode program. Cara kerjanya, tester melalui shortcut program dan menemukan
program yang diuji. Intinya, pengujian yang dilakukan itu sama pada detail pengecekan kode program. Kalau black box, itu pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis, proses yang diinginkan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji shortcode. Kalau gray box text itu adalah pengujian yang didasarkan pada detail pendekatan pengujian yang digunakan ketika beberapa pengetahuan tentang struktur internal, namun secara kunci. Perbedaan lain yaitu kalau white box itu memiliki atau bisa menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, mampu mendeteksi adanya kesalahan ketik, mampu mendeteksi kondisi yang tidak sesuai pada sintaks, if dan loop, serta mendeteksi kapan proses akan berhenti. Kalau black box sendiri tidak perlu melihat kondisi program secara detail juga. Testing dilakukan berdasarkan spesifikasi, dapat digunakan untuk menilai konsistensi program. Gray box sendiri yaitu mampu mengkombinasi keuntungan dari white box dengan black box intelligence test authoring. Walaupun kombinasi, namun tetap dapat mempertahankan batas antara developer dan tester. White box sendiri itu pengujiannya didasarkan pada pengecekan detail perencanaan, menggunakan struktural control dari desain program secara prosedural, dilakukan oleh pengujian yang mengetahui tentang short program. Black box sendiri yaitu pengujian yang dilakukan hanya dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Gray box yaitu pengujian dilakukan berdasarkan spesifikasi, namun tetap menggunakan cara kerja dari dalam. Persamaan dari tiga pengujian ini yaitu digunakan untuk menilai semua program telah sesuai dengan harapan. Efek dari penggunaan white box itu sendiri adalah dalam segi positif, kebenaran program dalam mendefinisikan algoritma dapat diketahui secara langsung dengan pengolahan fakta, menentukan kualitas pekerjaan coding dan pengaruhnya untuk standar coding. Efek negatifnya, jumlah biaya untuk white box sendiri itu lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan untuk black box. Untuk ukuran software yang sama tetapi belum mampu melakukan tes ketersediaan, kehandalan, daya tahan beban, dan testing lain yang berhubungan dengan kebutuhan faktor-faktor untuk operasi, revisi, dan transisi. Efek penggunaan black box sendiri dalam segi positif yaitu dapat menguji keseluruhan fungsionalitas perangkat lunak, dapat memilih subset tes yang secara efektif dan efisien, dapat menemukan cacat pada perangkat lunak. Dengan cara black box dapat membantu memaksimalkan testing investment. Efek negatifnya, ketika tester melakukan pengujian black box, tester tidak akan pernah yakin apakah perangkat lunak yang diuji telah benar-benar lolos pengujian. Efek penggunaan gray box sendiri dalam segi positif yaitu overcombinate benefit, mengambil kelebihan dari dua kombinasi testing dan melakukan percobaan terhadap testing non-intrusif, hal yang didasarkan pada spesifikasi fungsional tampilan arsitektur.
tes authoring itu dari gray box testing itu menangani skenario uji coba seperti tipe data, protokol komunikasi, dan penanganan eksepsi. Unbiased testing terlepas dari semua keuntungan di atas, di mana gray box sendiri mempertahankan batas terhadap pengujian antara tester dan developer. Efek dari negatifnya itu dalam pengujian gray box ini, sumber kode dan binary akan hilang karena akses yang terbatas pada struktural internal, atau aplikasi akan menghasilkan akses terbatas terhadap kode part traversal. Defect identification dalam aplikasi terdistribusi sulit untuk mengidentifikasi cacat atau bug pada perangkat lunak. Namun, pengujian ini dapat mengetahui bagaimana sistem cacat dalam lingkungan layanan web. Pengujian aplikasi-aplikasi berorientasi objek itu didefinisikan dalam pengujian yang harus diperluas mencakup teknik penemuan kesalahan yang diterapkan untuk model analisis dan perencanaan berorientasi objek. Strategi untuk pengujian unit dan integrasi harus berubah secara signifikan. Yang ketiga, perencanaan test case harus menjelaskan karakteristik unik dari perangkat lunak berorientasi objek. Sehingga dikesimpulankan, semua model yang berorientasi objek harus diuji dalam hal kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi dalam konteks model sintak, semantik, dan pragmatik. Pengujian perangkat lunak berorientasi objek berbeda dengan perangkat lunak konvensional, di mana pengujian unit dalam konteks perangkat lunak berbasis objek. Pengujian integrasi dalam perangkat lunak berorientasi objek juga. Sementara pengujian validasi dalam konteks perangkat lunak juga berorientasi objek. Pengujian pada aplikasi-aplikasi web itu biasanya isi dievaluasi baik tingkat sintaksisnya maupun semantiknya. Fungsi diisi untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan persyaratan pelanggan. Struktur dimulai untuk memastikan bahwa aplikasi web tersebut benar-benar menyediakan isi dan fungsi aplikasi web. Kegunaan diuji untuk memastikan bahwa setiap kategori pengguna didukung oleh antar muka dan dapat belajar dan menerapkan semua sintak dan semantik navigasi yang diperlukan. Kemampuan untuk dapat dinavigasi diuji untuk memastikan bahwa semua sintak dan semantik navigasi dilakukan untuk menemukan kesalahan navigasi apapun. Kinerja diuji di bawah berbagai kondisi operasi, konfigurasi, dan pemuatan untuk memastikan bahwa item set ini responsif terhadap interaksi pengguna dan dapat menangani beban ekstrim tanpa menurunkan operasional yang tidak dapat diterima. Kompatibilitas diuji dengan menjalankan aplikasi web dalam berbagai konfigurasi host yang berbeda baik pada sisi klien maupun server. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang khusus pada konfigurasi host yang unik. Interoperabilitas diuji untuk memastikan bahwa aplikasi web bertatap muka dengan benar dengan aplikasi lain dan basis datanya. Keamanan diuji dengan menilai kerentanan potensial dan berusaha menyikat masing-masing kerentanan.
sebagai suatu kegagalan keamanan. Strategi-strategi dalam pengujian aplikasi web itu dari mode konten untuk aplikasi web ditinjau untuk menemukan kesalahan. Model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua use case dapat diakomodasikan. Mode perancangan untuk aplikasi web ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. Antarmuka pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi dan mekanisme navigasi. Komponen fungsional diuji untuk setiap unit. Navigasi keseluruhan arsitektur juga diuji. Aplikasi web diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya pada masing-masing konfigurasi. Pengujian dalam keamanan dilakukan dalam upaya menyikapi kelemahan-kelemahan dalam aplikasi web atau kelemahan yang ada dalam lingkungan website itu. Pengujian kinerja dilakukan untuk aplikasi web oleh populasi pengguna yang dikontrol dan dipantau. Hasil interaksi mereka itu kemudian dievaluasi untuk menemukan kesalahan isi dan navigasi. Kegunaan-kegunaan penting, keprihatinan, keterkaitan dengan kesesuaian, dan keamanan dan kinerja aplikasi. Proses pengujian aplikasi web itu ada pengujian isi yang dilaksanakan dengan mengungkap kesalahan isi yang dapat ditelusuri ke isi dinamis yang digerakkan oleh data. Melakukan pengujian basis data, melakukan pengujian antarmuka pengguna, pengujian kegunaan, kompatibilitas, pengujian perikat komponen, pengujian navigasi, pengujian konfigurasi, dan pengujian keamanan kinerja. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.